Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini 8 Mei 2023, hari pertama untuk UTBK SNBT gelombang pertama. Ini berlangsung sampai tanggal 14 Mei. Nanti gelombang keduanya akan dimulai kembali tanggal 22 sampai tanggal 28 Mei 2023. Di hampir praktis 1 bulan selama Mei ini tes SNBT UTBK-nya perubahan nama dari SBMPTN tahun sebelumnya di 2022-2021. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk adik-adik peserta yang mengikuti tes hari ini dan seterusnya. Karena pesertanya bergantian ya, ada yang tes hari ini, besok, lusa, dan seterusnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Pertama, dipastikan adik-adik calon peserta sudah istirahat yang cukup. Usahakan pada hari ini kita tes misalnya, tadi malam itu sudah istirahat cukup, kemudian bisa bangun pagi-pagi, sholat subuh bagi yang muslim, siap-siap untuk menuju lokasi tes masing-masing. Karena ada beberapa kelengkapan, ada sekitar 5 ya surat yang harus dibawa. Ada ijazah, surat keterangan lulus, identitas dan lain-lain. Itu bisa dipastikan dari malam, bisa dipersiapkan sehingga saat hari tes berlangsung peluang untuk tertinggal itu tidak ada. Kemudian berikutnya adik-adik kami sarankan untuk datang tepat waktu, jangan sampai terlambat pada hari tes. Usahakan 1 jam sebelumnya, karena batas toleransi biasanya 30 menit sebelum tes dimulai itu harus sudah ada di lokasi. Semua peserta yang terlambat dengan alasan apapun tidak diizinkan masuk oleh pengawas dan panitia lokal setempat. Kemudian kita akan masuk ruangan tes. Setelah dipersilakan, kita akan masuk ke ruangan masing-masing. Nah, tadi mungkin sebelum berangkat, adik-adik kami sarankan untuk pamitan dengan orang tua, mohon doa restu beliau-beliau. Bagi yang posisinya jauh, mungkin bisa menghubungi beliau sebelumnya dari malam atau beberapa saat sebelum berangkat, supaya perjalanan dan tesnya itu lebih berkah, diberi kemudahan setelah kita dapat restu dan doa beliau. Selamat tes berlangsung. Nanti karena mungkin ya tidak familiar dengan sistem, ada tahap tutorial di sistem itu. Nanti kita bisa gunakan waktu untuk belajar fitur-fitur selama tes berlangsung, sehingga kita nanti lebih mudah saat menjawab tes. Tahap tutorial itu ada di bagian awal. Jangan berpikir untuk berbuat curang, menggunakan joki atau menggunakan perangkat-perangkat teknologi untuk bekerja sama dengan pihak lain, karena itu tidak diizinkan, dan peserta yang teridentifikasi melakukan hal seperti itu dan langsung kita diskualifikasi. Mungkin akan ada di proses hukum seterusnya. Selama tes berlangsung, usahakan tetap tenang, tidak perlu panik. Biasanya dari dekat-dekat akhir waktu itu banyak peserta karena tahu waktunya akan segera berakhir, masih banyak yang belum terjawab, mungkin itu panik ya. Jadi polanya tolong dijaga supaya tetap tenang, sehingga bisa mengikuti tes itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan baik, karena waktunya cukup panjang, sekitar kurang lebih di catatan kami itu 195 menit. 195 menit untuk 155 soal, ada 7 subtes ya. Jadi ada 2 kategori besarnya, kemudian setiap kategori dibagi-bagi. Kami percaya adik-adik sudah mempersiapkan diri. Selamat mengikuti ujian. Mudah-mudahan Anda semua sukses meraih cita-citanya masing-masing. Semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.